Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Alimuddin beserta seluruh jajarannya. Terima kasih juga sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada pengelola perguruan tinggi Universitas Megariski. Selama ini saya tahu persis komitmen beliau, dan kalau yayasan sudah berkomitmen seperti itu, saya kira insya Allah pengelola juga, pihak pimpinan universitas akan punya keluasan dan keluasan dalam bekerja. Salah satu komitmen beliau, Bu Gun, ini baru-baru ini kami ke Australia melihat perguruan tinggi yang bagus sebagai best practice. Itu Pak Haji Alimuddin mengirim dua wakil dari Megariski, yaitu Ibu R1 dan satu lagi. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor, walaupun tidak sempat hadir, mudah-mudahan kesehatan beliau cepat pulih kembali. Namun demikian saya kira tidak menjadi berkurang karena pimpinan yang lain seperti Ibu R1 dan wakil rektor yang lain serta para dekan juga hadir di meeting ini. Yang saya hormati Ibu Gunarmi MKes. Terima kasih Ibu Gun sudah sering memberikan juga motivasi kepada kami, khususnya untuk menangani atau memberikan spirit kepada program studi yang mengelola kesehatan. Dan Ibu Gun ini saya lebih suka memanggilnya Ibu Gun. Itu alhamdulillah komitmen beliau sangat luar biasa, dan perjuangan kita belum berakhir ya Bu Gun ya. Kita masih akan terus berjuang ya, terus berjuang ya. Nah, cuman memang tadi itu seperti yang dikatakan Pak Haji Alimuddin juga, memang harus bawah harus kuat. Jadi kita nggak bisa berdiri di depan kalau kita nggak pasti ada nggak orang berdiri di belakang kita gitu yang mau diperjuangkan. Itu memang harus komitmennya harus tinggi. Malah saya bilang sebenarnya kalau garda depannya perguruan tinggi program studi yang keberatan dengan kebijakan yang ada, lalu kemudian kita sebagai supporting system, itu saya kira nggak masalah. Tapi kalau kita supporting system lalu kemudian di depan, itu juga bisa bermasalah nanti. Jadi karena kita nggak tahu apa benar mereka ingin berubah atau jangan-jangan hanya kita aja yang mau berubah. Nah, itu yang harus dipahami juga. Terima kasih Ibu Gun sudah menginisiasi kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi kesehatan, dan dipilih Universitas Megariski sebagai universitas yang baru sebetulnya ini. Walaupun memang lama, tapi nama Unimers itu baru diberikan oleh pemerintah. Terima kasih, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut dan kemudian bisa dirasakan manfaatnya semua oleh perguruan tinggi pengelola program studi kesehatan. Para peserta sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan saya memberikan apresiasi kepada Universitas Megariski, Pak Dr. Haji Alimuddin. Saya sangat bangga membaca di medsos kemarin, ternyata ada 15 INEC Research Award tahun 2020. Itu seluruh Indonesia 15, dan salah satunya dari Universitas Megariski. Ini saya kira INEC Research Award itu saya kira satu kompetisi yang luar biasa dan tidak mudah untuk tembus ke sana. Dan saya baca-baca juga temanya memang bagus. Saya bilang oh iya, baru lihat judulnya aja saya sudah mengatakan ini memang sangat baik untuk layak diterima. Dan peneliti pertamanya itu kan Ibu NS Julia Fitriningsih. Ya. Baru saya tahu semua nama lengkapnya itu, Bu Gun. Saya bilang lebih suka panggil Ibu WR1 gitu karena saking ini. Ternyata namanya NS Julia Fitriningsih Escape MKes MCAP. Wah, masih ada satu lagi Pak Ibu Gun, masih ada satu lagi. Kandidat doktor. Ah, itu ya. Ya, makanya ya. Ya. Saya kira juga ini kebanggaan tersendiri bagi kita wilayah 9, karena dari 15 seluruh Indonesia itu, dan kita perguruan tinggi kita yang dapat satu award ini. Dia menjadi awarded, itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Julia dan kawan-kawan. Mudah-mudahan riset ini dapat dilaksanakan dengan baik dan akan menghasilkan output yang bisa outcome untuk masyarakat ini. Selanjutnya ini saya mengatakan gini,
dalam salah satu mukadimah orang kalau mau ceramah atau mau baca khutbah, itu para ustadz biasanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid umurid dunia waddin. Ya, gitu. Itu salah satu itu yang populer itu. Jadi wa bihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk hidup dan tetap beragama. Yang tentunya ada kaitan dengan hidup. Hidup tentunya tidak bisa lepas dari kesehatan. Bahkan dengan kesehatan yang baik, rata-rata dunia yang negara-negara yang punya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, umurnya panjang. Peluang hidupnya itu meningkat. Nah, artinya apa? Allah itu memberikan apresiasi kepada hamba-hambanya melalui satu institusi kenegaraan atau lembaga negara yang memiliki sistem kesehatan yang baik, masyarakatnya sehat, ya dia berumur panjang. Kalau di Asia itu kan, kalau nggak salah paling tinggi itu Jepang. Karena memang Jepang itu paling pinter dan paling getol menerapkan sistem kesehatan. Jepang udah lama pakai masker sebelum COVID dan seterusnya. Nah, itu jadi sistem kesehatan menjadi sangat penting. Makanya justru agama mengajarkan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Gitu. Bapak Ibu sekalian, saya kira kesehatan yang baik itu hanya bisa terwujud dari sistem kesehatan yang baik. Sistem kesehatan yang baik itu di dalamnya pasti ada yang disebut dengan health of behavior dan health of services. Saya kira itu ada kaitannya dengan sana. Mana mungkin masyarakat bisa sehat kalau sikapnya dan pelayanan kesehatannya itu buruk. Nah, saya kira ini menjadi poin dari pertemuan ini. Oleh sebab itu, kita sangat berharap bahwa seperti yang dikatakan Pak Dr. Alimuddin tadi, bahwa seharusnya memang masyarakat yang berkecimpung dalam dunia kesehatan menjadi pioner, menjadi contoh yang baik untuk mengaplikasikan hidup sehat yang baik itu. Nah, oleh sebab itu maka kita harus memperkenalkan memang kepada anak-anak didik kita tidak hanya tentang teori bagaimana orang sehat, lalu bukan tentang teori bagaimana kita melayani orang sehat, tetapi justru health of behavior itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh anak-anak alumni kita di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan kesehatan di masa depan itu akan semakin tinggi. Saya sering mengatakan begini, dokter sekarang hanya dokter umum itu enakan jadi perawat. Karena kalau dokter umum itu melayani penyakit-penyakit masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat dalam artian penyakit-penyakit yang banyak diderita, dialami oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Semakin maju suatu negara, semakin kurang penyakit masyarakatnya. Tetapi apakah dia penyakit masyarakat atau penyakit orang kaya atau penyakit orang menengah begitu, tetap menggunakan pelayanan yang baik. Dalam hal ini bidan, perawat itu menjadi, atau tenaga medis yang lain, pembantu dokter itu menjadi sangat penting. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus menjadi perhatian kita. Di masa depan Indonesia sekarang udah jarang itu yang sakit lepra, yang sakit kusta, yang sakit paru-paru. Yang banyak sekarang yang sangat meningkat itu adalah orang sakit jantung, sakit ginjal. Jadi satu pertanda bahwa Indonesia udah maju sebenarnya betul, karena penyakitnya udah penyakit orang modern gitu. Nah, iya begitu. Nah, itu artinya apa? Tantangan kita ke depan sebagai pengembangan di kesehatan itu menjadi lebih berat lagi, karena kita akan menghadapi dunia yang sekarang ini menjadi dunia baru, the new world. Untuk kita, the new world itu sebenarnya ditandai dengan perkembangan teknologi. Nah, sekarang tiba-tiba muncul COVID-19 yang meresahkan kita semua. Saya juga heran, ini kok COVID-19 ini kok sangat susah begitu untuk kita tangani. Nah, Amerika aja menjadi negara yang terbesar pandeminya, dan kemudian korbannya semakin menjadi lebih tinggi lagi. Bahkan sampai hari ini Amerika menjadi negara yang
positifnya besar dan yang meninggalnya juga besar. Padahal kurang apa negara itu? Hebat kan negara itu, super power negara itu. Tapi ternyata memang COVID ini memporak-porandakan. Justru Indonesia sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan dengan cukup stabil untuk sampai hari ini. Berarti jangan-jangan sistem kesehatan kita yang sudah mulai bagus memang bahkan bisa lebih bagus dari negara-negara maju itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, perguruan tinggi kita persiapkan untuk menghadapi the new normal of health begitu. Dengan demikian maka kita sudah siap mempersiapkan anak-anak kita untuk kemudian bisa survive di era-era yang akan datang. Pesan saya bahwa mungkin untuk di old normal itu dulu kita memang ya dalam mempersiapkan pelayanan kesehatan ya tergantung minimal paling tidak SDM-nya, kemudian software dan hardware-nya. Tapi hari ini mungkin dengan 3 komponen itu harus dibarengi memang dengan sistem ini. Ketika sistem informasi kesehatan ini tidak hanya melibatkan software, tapi secara keseluruhan menggunakan teknologi. Nah, seperti dikatakan Pak Dr. Alimuddin tadi. Oleh sebab itu, pengembangan sistem kesehatan kita memang softwarenya harus oke, tetapi didukung oleh teknologi yang terkini. Dengan demikian, maka pelayanan kesehatan kita ke depan itu menggunakan 4 paradigma bahwa sumber daya manusia, software, hardware, dan teknologi. Itu tidak bisa kita abaikan. Dengan demikian, insya Allah kita sangat-sangat berharap bahwa kampus harus menjadi pelopor implementasi the new normal of health behavior dan health services. Nah, kalau health behavior kita sudah bagus, karena didukung oleh health services kita, itu muncul karena ada sistem informasi kesehatan yang kita sediakan dengan baik, sehingga dengan demikian SIMKES ini menjadi keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi. Dengan demikian kita sangat berharap, terima kasih Ibu WR1 yang telah menangkap peluang besar ini, dan tolong ini dikembangkan terus, dan yang paling penting itu memang besok. Kita tidak bisa bicara teori tapi implementasi yang paling baik. Dengan demikian nanti kita ingin mengubah perilaku-perilaku kita khususnya di perguruan tinggi, bagaimana perilaku akademik kita berubah, agar dengan demikian maka alumni kita dari program studi kesehatan itu benar-benar bisa memahami tentang sistem informasi kesehatan yang akan dia jumpai nanti ketika dia telah masuk kepada dunia kerja, dunia nyata, bukan lagi dunia teori. Tapi saya percaya Unimers telah melakukan itu, tinggal memang diperlukan penyempurnaan, dan oleh sebab itu memang kita masih perlu terus mengikuti updating dari sistem informasi kesehatan yang ada hari ini. Terima kasih Pak Haji Alimuddin sudah merespon ini. Terima kasih Ibu Julia Fitrianingsih. Satu, terima kasih karena Ibu sebagai WR1 yang merespon ini, dan Ibu sebagai awarded of INEC Research Award itu. Selamat untuk Ibu, dan dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan penggunaan aplikasi sistem informasi kesehatan pada perguruan tinggi kesehatan di Indonesia yang hari ini dilaksanakan di Universitas Megareskin Makassar, saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.